Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suhadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, IPISO Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, kali ini IPISO akan mengangkat tema bedah kinerja Wali Kota Makassar yang sudah berada pada periode kedua, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto, atau lebih populer disebut Pak DP atau Pak Dani Pomanto. Dan untuk membahas tema ini, saya kembali lagi mengundang Bapak Dr. Ridwan Pawallang MHI, pengamat politik Islam dari Universitas Muhammadiyah. Assalamualaikum, Dinda Dokter. Salam Kakak Dir. Jumpa lagi kita. Siap Kakak Dir. Baik sahabat dan sobat IPISO, berbicara tentang kinerja wali kota, tentu ada beberapa aspek yang akan kita bahas. Saya mulai dari stabilitas politik, kemudian penanganan bencana. Di sini ada dua yang sering atau di masa kepemimpinan Dani ini melanda, yaitu COVID-19 dan banjir. Kemudian ketiga, kasus hukum, penegakan hukum di Kota Makassar. Kemudian keempat, ya ekonomi. Seperti apa laju ekonomi ya? Nah, seperti itu. Laju ekonomi dan lain-lainnya. Baik, Pak Dinda Dokter, saya mulai dari stabilitas politik. Seperti apa di masa Dani Pomanto memimpin periode pertama dan kedua stabilitas politik di Kota Makassar dalam kacamata Dinda Dokter Ridwan Pawallang sebagai pengamat politik. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat dan sobat IPISO dimanapun berada, jumpa lagi dengan IPISO, program IPISO, sebuah program channel YouTube yang memberikan edukasi tentang politik dan pemerintahan. Selamat datang di tahun 2022, tahun kemenangan. Jangan lupa subscribe dan like channel IPISO Ewako ya, agar selalu hidup dan mencerahkan IPISO ini. Betul Kakak Dir. Baik, saya kira menarik tema kita pada malam ini karena membedah tentang kinerja wali kota dan wakil wali kota Makassar. Bapak Muhammad Ramdan Dani Pomanto. Ramdan Pomanto, panggilan gaulnya Dani Pomanto. Dani Pomanto, betul Kakak. Pak DP. Pak DP. Bersama dengan Ibu Haja Fatmawati Rusdi Masek. Sebelumnya kan dia bersama Samsul Rial Daeng Ical. Betul Kak Dir. Tentu saja saya melihat bahwa memang kalau kita melakukan perbandingan antara periode pertama dan periode kedua, iya, betul. Saya melihat bahwa memang ada dinamika yang begitu yang begitu kencang ya di periode pertama sebetulnya. Iya betul. Ya, ada kencang karena memang sosok itu didampingi oleh sosok pertama didampingi oleh sosok Daeng Ical yang terkenal dengan sombere. Tentu saja bahwa periode itu adalah periode dan kimikernya adalah Pak Iyas di belakangnya. Dan dinamika Kota Makassar itu tentu saja waktu itu masih Partai Golkar. Ya, Partai Golkar yang juga pada waktu itu masih beririsan dengan Partai Demokrat. Ya, tentu saja bahwa sesungguhnya ada dinamika karena memang masih bagian daripada Pak Iyas. Ya. Sekarang kalau kita bergeser pada periode kedua, sekarang berdampingan dengan antara koalisi Nasdem, Partai Nasdem dan Partai
Gerindra kemarin. Tentu saja bahwa kalau kita lihat dalam konteks dinamika politik Kota Makassar ini selama kurang lebih 1 tahun periode kedua pasangan ini itu cukup cair ya, apalagi memang partai pengusungnya berhasil menduduki ketua DPRD ya, Pak Rudianto Lalo dari Partai Nasdem. Tentu saja dukungan DPR ya, dukungan legislatif sangat membantu bagi pergerakan dan kebijakan-kebijakan sosok wali kota Pak Dani Pemantau bersama dengan Haja Fatmawati Rusdimase. Nah, saya pikir dalam konteks ini, saya pikir masih landai-landai saja ya, aman-aman saja, dinamis dalam konteks dinamika politik itu. Stabilitas politik itu, saya pikir sejauh ini masih landai-landai saja. Artinya apa? Bahwa memang ada komunikasi yang baik antara eksekutif, wali kota dan wakil wali kota dengan legislatif ataupun DPRD Kota Makassar. Kemudian kita berangkat barangkali pada bahwa di tengah perjalanan Pak Dani terpilih ada musibah COVID-19 yang sudah memang menunggu Pak Dani Pemantau. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Stabilitas politik di periode Dani dengan Ical dan di periode Dani dengan Fatma dulu kita bahas. Seperti apa kita lihat perbedaan-perbedaannya, kan 5 tahun Dani dengan Ical. Ya, siap kan? Dengan Fatma baru 1 tahun. 1 tahun. Tentu ada dinamika. Misalnya contoh dari serangan-serangan apa lagi ya kemarin, loyalis IAS. Ya. Kan Dani ini kan dulu dianggap dimenangkan oleh IAS. Ya. Kemudian dalam perjalanannya ada ketidakcocokan dan loyalis IAS ini kan kencang menyerang Dani, sehingga kan itu sedikit mengganggu stabilitas politik. Sampai ada anggota DPRD yang terhormat ya kadang-kadang di sidang DPR itu secara transparan berteriak, misalnya anggaplah loyalis IAS pada saat itu di era Dani dan Ical. Ya. Kemudian yang kedua ya tentu pertarungan lawan kota kosong apa. Ini yang menarik ini loh Pak Dinda Dokter, perlu kita bedah ini. Stabilitas politik ini terkait semua itu, termasuk kota kosong juga. Dari itu. Nah. Baik, tentu saja saya melihat bahwa friksi yang terjadi di internal di periode pertama saya pikir itu sangat kelihatan. Iya. Buktinya kalau misalnya masih loyal ya Pak DP terhadap kinerjanya Pak IAS, ya tentu saja bahwa periode pertama pasangan DP dan Ical saya pikir itu bertahan. Bisa bertahan ya. Dan saya pikir pengawalan semua itu sebetulnya bermula dari ya indikasi-indikasi ataupun asumsi-asumsi yang lahir bahwa sungguhnya Pak DP ini itu berusaha keluar daripada bagian daripada Pak IAS sebagai kingmaker ataupun apa istilahnya ya, orang yang paling berjasa terhadap terpilihnya Pak DP, pasangan Pak DP dan Ical di periode pertama. Nah, kalau misalnya terjadi riak di tengah jalan, ya itu bukan sebuah teriakan-teriakan belaka, ya, tetapi memang ada fakta-fakta, ya. Puncak daripada dinamika politik di pertarungan periode pertama adalah berpisahnya DP dengan Deng Ical. Iya. Kan gitu Kak Kaja? Iya, artinya walaupun Deng Ical tidak maju di 2018 karena tidak dapat kendaraan, berhasil ditutupi kendaraan oleh api pada saat itu yang tiba-tiba maju, memborong semua partai, dan membuat Ical tidak dapat partai, dan Dani pun akhirnya gugur karena ada kebijakan yang dianggap melanggar aturan dan didiskualifikasi dan terjadilah pertarungan antara kubu Dani dan kota kosong. Ya, saya pikir ini juga sebagai bagian daripada pendidikan politik ya kan, bahwa ketika kita ini berkuasa, memang ada meraih kekuasaan itu memang perlu dengan cara-cara yang cermat, ya, termasuk saya pikir filosofi Makassar itu siapa tahu, ya. Siapa tahu, siapa ingat dan seterusnya kan. Artinya apa? Dalam konteks politik siapa tahu bahwa semua orang, semua pihak, semua calon itu punya kekuatan, Pak.
punya kekuatan, ya, patut dihargai dan seterusnya. Tidak boleh bahwa kita ini penguasa hari ini, status incumbent lalu kemudian kita semena-mena. Ya, apalagi mengambil langkah-langkah lain yang itu berdampak terhadap posisi kita sebagai calon untuk mendapatkan konsekuensi daripada bagian daripada aturan-aturan yang ada. Apakah peraturan tentang pencalonan, begitu pula pada aspek misalnya PKPU dan seterusnya. Dan ini kan jadi persoalan. Dan itu saya pikir yang menimpa sosok Pak DP didiskualifikasi karena memang kebijakan yang diambil itu adalah Dipolitisasi. ya. Saya pikir itu maksud saya begini kan, ada memang ini kan bagian daripada kerja politik dan momentum politik. Tetapi orang melakukan politisasi tanda petik, tapi kan ada pintu masuk kan. Pintu masuk itu saya pikir ini yang patut oleh semua pihak, semua figur perlu mempelajari. Paling tidak musibah ya tanda petik yang dialami oleh Pak DP di diskualifikasi itu menjadi pembelajaran bagi generasi berikutnya siapa yang bertarung dalam kontes yang berbeda mungkin di luar Kota Makassar dan seterusnya. Bahwa memang ada pintu masuk, ada celah bagi seorang ya untuk kemudian diskualifikasi ataupun dilanjutkan dia punya pencalonan karena patuh ya. Karena memang kan yang namanya wilayah politik saya pikir sudah mahfum kita. Ada celah sedikit ke kader, tentu dia akan masuk. Sisa argumentasinya dan dukungan publik ke kader. Stabilitas politik di 2018 sangat diwarnai dengan politisasi. Betul kan? Dan ini yang sedikit mengkhawatirkan pada saat itu. Ya. Jadi sebenarnya kedua-duanya dalam kacamata saya masing-masing memainkan peran-peran politisasi itu. Politisasi. Dani misalnya politisasi kebijakan dengan mengkampanyekan kebijakannya 2 kali, Makassar 2 kali tambah baik, dan bagi-bagi handphone kepada RT/RW, dan itu membuat dia didiskualifikasi. Namun cerdasnya Dani setelah didiskualifikasi dia berhasil mencitrakan dirinya tersalimi. Tapi yang sedikit juga mencederai komunikasi politik pada saat itu adalah adanya perdebatan-perdebatan yang mendalam antara Dani dengan tokoh-tokoh kita seperti Pak Jika, Pak Aksa. Sehingga sedikit mencederai komunikasi politik. Tetapi inilah hebatnya Dani. Dia mampu melewati itu dengan sangat luar biasa. Betul. Itu di 2018 sampai ke 2020. Sekarang di era Dani Padma, sejauh mana kita melihat Pak Dani dalam komunikasi politiknya dalam menciptakan stabilitas politik, terutama ke kubu Deng Ical, IAS, kubu API. Bagaimana kacamata kita melihat? Iya Kadir, saya melihat bahwa memang yang kita sudah sampaikan tadi bahwa dalam konteks komunikasi eksekutif formal struktural ini itu saya pikir masih normal. Artinya ada agak stabil memang karena memang tentu saja bahwa memang ada beberapa anggota DPR itu adalah incumbent dari periode pertamanya Pak DP. Artinya mereka sudah ada saling kesepahaman ya bahwa tipikal Pak DP memang seperti ini. Begitu pula mungkin Pak DP sudah memahami beberapa anggota DPR yang incumbent dan terpilih kembali. Apalagi itu yang pertama secara personal ya. Dari perspektif sebetulnya politik, dukungan politik karena memang Pak DP, pasangan Pak DP dan Haja Fatmawati didukung oleh partai terpilih, kan? Ya, partai terpilih yang memperoleh kursi terbanyak, Nasdem. Saya pikir ini yang menarik kehadiran. Artinya apa? Bahwa memang berbeda seseorang yang memimpin di eksekutif, berbeda partai dengan di DPR. Saya pikir itu berbeda ya pendekatannya dan komunikasi yang bisa lakukan. Nah, saya melihat begini Kak Kadir, bahwa memang ini saya melihat komunikasi Pak DP dengan kelompok Pak Iyas, ya, Pak Aksa Mahmud, Pak Api dan seterusnya, saya melihat belum terbuka ya, belum terbuka dalam arti bahwa belum cair dan belum merangkul ya, kelihatannya belum merangkul. Nah, oleh sebab itu saya pikir seorang politisi, seorang sosok aktor eksekutif, top leader, saya pikir semua yang berada maupun di luar lingkarannya, khususnya yang ada di bagian daripada warga Kota Makassar
apakah itu grassroots, masyarakat paling bawah, ya warga paling bawah sampai elit, saya pikir perlu diperhatikan dengan pendekatan dan dengan kontribusi yang berbeda. Karena menjadi wali kota itu adalah pemimpin semua kalangan. Nah, oleh sebab itu saya kira Kak Kadir pada aspek ini saya melihat belum cair Kak Kadir, belum cair. Tentu saja saya melihat juga pada aspek-aspek komunikasi ke warga, pada aspek-aspek kebijakan. Ini juga Pak Dhani Pemantau ini belum mencerminkan bahwa Pak Dhani Pemantau ini itu berada dan bagian daripada kultur masyarakat Makassar. Ya, tentu saja seorang wali kota itu adalah bagaimana lisannya, ya, ucapan dan tindakan tanduknya itu, ya, itu mencerminkan bagian daripada empati dan sensitivitas terhadap kondisi warga masyarakat. Ya kan? Baik, saya kembangkan lagi. Di masa Nurdin Abdullah menjadi gubernur, hubungan Dhani dengan Nurdin Abdullah itu sangat buruk. Ini dalam perspektif saya, tidak tahu perspektif Pak Dokter. Karena media-media ya dipenuhi dengan pertengkaran antara mereka sindir menyindir. Ya. Relawan Dhani yang menyerang Nurdin Abdullah sangat kencang, tim suksesnya kan. Ya. Namun tentu ini cukup mengganggu stabilitas politik pada saat itu. Nah, kacamata kita di era Andi Sudirman seperti apa? Apakah sama dengan di era Nurdin Abdullah atau ada perubahan pola komunikasi Dhani dalam menyikapi sinergitas? Iya betul Kak Kadir, apa yang katakan Kak Kadir tadi bahwa memang terlalu tajam sebetulnya friksi antara Pak Gubernur NA dan Pak DP, Wali Kota DP pada waktu itu Kak Kadir. Hampir tidak ada masa, ya, hampir tidak ada media cetak maupun online yang tidak tertulis, terpublikasi pada pertengkaran mereka ini. Padahal mereka ini sebetulnya adalah sahabat. Pada saat Pak Prof NA memimpin Kabupaten Bantaeng dan Pak DP memimpin periode pertama Kota Makassar. Nah, entah seperti apa. Sahabat tapi bersaing. Ya, persahabatan ini menjadi bersayap ya. Nah, saya pikir sangat tajam. Bahkan pada detik-detik persiapan pelantikan Pak DP di periode kedua juga masih terjadi pertengkaran. Entah seperti apa ini persoalan, tetapi saya pikir ini tidak boleh terulang sebetulnya di masa mendatang siapa gubernurnya. Nah, saya pikir cukuplah ini barangkali menjadi pembelajaran dan menjadi tontonan bagi masyarakat. Nah, di era Pak DP ini dan di era Pak Andi Sudirman Sulaiman ini saya pikir belum artinya belum terbuka. Cukup bagus. Ya artinya apa memang belum kelihatan aspek-aspek pertengkaran ya, tanda petik. Artinya cair ya. Ya masih cair lah sekarang ini. Cairnya pun tidak terlalu cair juga Kak Kadir. Tidak cair. Memang kedua pemimpin kita ini sedang mungkin wait and see. Sedang memantau gestur masing-masing, pola-pola komunikasi, termasuk saya pikir seperti apa kebiasaan-kebiasaan. Tapi dipilih wali loh. Kubu Amran, kubu Sudirman ini mendukung DP loh. Oh itu kan? Iya, bukannya mendukung pasangan Deng Ica dan Dokter siapa lagi namanya? Bantuan saya dukungan Andi Sudirman dengan kakaknya Amran Sulaiman itu ke DP. Iya. Bantuan saya. Betul. Kalau itu saya pikir ada modal awal ya, ada modal awal terpilihnya dan seterusnya untuk kemudian bersinergi, ya. Nah kalau misalnya ini bersinergi, saya pikir lebih bagus lagi Kak Kadir ya. Dan itu seharusnya suatu kewajiban menurut saya seorang wali kota untuk bersinergi dengan gubernur. Iya. Karena dua-duanya bisa dirugikan. Betul Kak Kadir. Tapi yang paling dirugikan sebenarnya wali kota. Ya. Harusnya mendapatkan bantuan yang lebih banyak, lebih real. Tapi karena melawan gubernur tentu bisa berkurang. Betul Kak Kadir. Saya pikir ada dampak-dampak negatifnya kan. Lebih banyak dampak negatifnya daripada positifnya. Dan efek komunikasi politik dan stabilitas politik pasti cukup mengganggu. Baik. Mengganggu. Kita lompat ke sahabat dan sobat episode. Kita lompat ke penanganan COVID-19 dan bencana-bencana banjir.
yang tentu muaranya pasti mengarah ke ekonomi. Siap. Seperti apa kita melihat di era Pak Dhani, baik di era periode pertama maupun periode kedua bersama Fatma. Ya, baik Kak Kadir. Kalau di pasangan Pak DP dan Deng Ical di periode pertama, saya pikir itu tidak seperti pada periode kedua Kak Kadir. Artinya apa? Memang bahwa tidak ada COVID, itu yang pasti. Ya. Tidak ada COVID di era Iya. periode Cuma banjir pertama. saja. Nah, banjir saja. Saya sebetulnya stresin saya pada banjir Kak Kadir. Mengapa? Karena tagline Pak DP itu adalah kota dunia Pak. Iya. Kota dunia itu sebetulnya kalau saya Jualannya. Jualannya. Iya. Kalau saya tim penilai, ya, sebuah daerah menjadi bagian daripada kota dunia, maka salah satu syarat utamanya adalah bebas dari banjir. Duh? Karena saya berpikir begini Kak Kadir. Semua aspek kehidupan dan kebutuhan masyarakat itu akan terganggu kalau banjir, Pak. Gedung-gedung yang mewah kalau dia terdampak banjir, ya, satu hari saja, maka dia akan menjadi jelek. Ya. Tidak kelihatan aspek estetisnya. Ya. Nah, ini saya pikir menjadi sebuah stressing. Apalagi kalau berbicara pada aspek budaya, ekonomi, sudah sangat pasti itu. Sudah sangat pasti itu terganggu. Ekonomi buruk ya. Buruk ekonominya kan. Dan saya pikir kita di jalanan saja, ya, itu sudah buruk. Ya. Kena percikan air. Dan orang sangat berhati-hati dan terjadi pelambatan, macet total itu kalau terjadi banjir. Ya, orang mau kerja pasti terlambat, terganggu. Dan kadang-kadang juga diliburkan kantor Kak Kadir. Akan diliburkan kantor itu secara spontan Pak. Kalau terjadi banjir, siapa mau pergi Pak? Mengurus rumah tangga saya tidak beres, tidak tuntas, apalagi mengurus kantor. Melayani publik, sementara pribadi saja ini bermasalah. Apalagi di komplek-komplek ini. Di Kota Makassar ini, komplek yang biasa, perumahan warga, dan seterusnya sampai ke kompleks elit, itu semuanya sudah bersoal pada sisi banjir. Nah sekarang, saya sih berharap bahwa penanganan banjir di Kota Makassar ini, periode pertama dan periode kedua itu terjadi peningkatan Kak Kadir. Artinya apa? Karena Pak DP ini adalah wali kota incumbent. Sudah dia periode. Cukuplah pada periode pertama itu sudah memahami seorang arsitek. Mapping persoalan Pak. Nah, mapping persoalan utama Makassar ini salah satunya banjir. Ini yang mestinya sudah tuntas ini Kakak. Di periode kedua tidak ada lagi banjir. Nah, kalau misalnya tidak bisa kita hilangkan, maka kita minimalisir. Seperti apa sebetulnya kajiannya di Kota Makassar? Apa yang perlu dilakukan? Bukankah perintah beliau membangun rumah 2 lantai itu bukan solusi? Gimana saya yang mau memikirkan ini ya? Saya pikir ini termuat di pajak. Itu bukan solusi ya? Ya, saya pikir itu bukan solusi. Ya, sampai memang media yang salah tulis. Ya, ini juga kan perlu sebetulnya tindak lanjut klarifikasi Pak Wali Kota. Benar dia pernah ngomong begitu. Ya, yang kedua saya pikir viral loh bahasanya. Ya, saya pikir dinas terkait, SKPD terkait ini yang perlu kemudian tampil di depan untuk kemudian menyampaikan, meluruskan ini persoalan. Sekaligus juga bagaimana jangan kemudian bertengkar pada persoalan Pak Dhani mengatakan atau tidak itu. Sementara banjir ini tidak ditangani lagi. Kan ini yang dua kontroversi loh dalam persoalan banjir ini. Ya. Banjir bukan genangan, bukan banjir. Ya. Tapi beliau pernah mengklarifikasi katanya media ini membahas pembicaraan Pak Dhani pada saat masih genangan. Ya. Pak Dhani pada saat itu berbicara tentang genangan memang belum banjir karena hari pertama hujan keras. Ya. Setelah hari kedua baru media mengangkat lagi bahwa itu genangan. Seharusnya dia wawancara lagi Pak Dhani. Konon begitu katanya. Sehingga Pak Dhani mengatakan, waduh ini media juga. Bahasa saya yang kemarin yang diangkat genangan. Kemarin saya bicara genangan karena memang masih genangan. Hari ini sudah banjir. Kalau saya sih pikiran sederhana saya Kak Kadir, saya pikir media yang mewawancarai Pak DP ini saya pikir perlu duduklah. Harusnya diklarifikasi ulang. Ya. Artinya membuat pemberitaan baru. Iya. Harusnya. Mestinya mengundang Pak, Iya. mengundang. Mengklarifikasi. Dan membuat pemberitaan Ya, baru. Bahwa ini bukan genangan, ini banjir. Inilah yang saya katakan tadi, kalau misalnya Pak DP tidak mau lagi atau tidak punya kesempatan untuk klarifikasi itu paling tidak SKPD, stakeholder terkait dengan Atau humas kan? ya humas untuk mengklarifikasi itu dan sekaligus memberikan pengetahuan Ya. informasi kepada publik. Termasuk
Rumah terjadi. dua lantai itu. Nah, termasuk dua lantai itu. Saya pikir ini kan istilah kita ini kan menjadi kajian tersendiri. Apa perbedaan antara banjir dengan genangan? Atau mana istilahnya bahwa Makassar ini tidak banjir, tetapi terjadi ya pertambahan debit air yang cukup besar, kan gitu. Nah, ini kan sebetulnya penghalusan saja bahasa ya. Dalam bahasa hukum itu ada istilah penghalusan bahasa. Tetapi substansinya sebetulnya adalah muaranya tentang bahwa Makassar ini memang sedang kebanyakan air. Ya, bahasa konvensionalnya yang dipahami masyarakat, ya, dan itu seharusnya menjadi bahasa seorang pemimpin bahwa ya terjadi banjir, yang gitu. Nah, saya pikir menambah-nambah lagi tentang misalnya kan satu persoalannya adalah genangan, istilah genangan dengan istilah banjir. Yang kedua persoalan diminta ya ada pernyataan bahwa Salah satu solusinya semua warga buat lantai 2. buat lantai 2 tempat tinggalnya. Wah, enak sekali kalau ada bantuan dari Pak Wali Kota. Kalau ada bantuan saya pikir boleh-boleh saja. Atau misalnya kerjasama dengan pihak Jadi developer. perlu diklarifikasi benar nggak? Ya, gitu. kan gitu Kak Kadir. Nah, saya pikir ya hal-hal seperti ini Karena yang sebetulnya. sampai di telinga kita ini ada bahasa begitu yang beredar. Iya, itulah Kak Kadir. Viral di media. Nah, betul. online, ya, kayak gitu. Betul. Nah, saya pikir ini hal-hal seperti ini barangkali pola komunikasi seorang Pak DP ini saya pikir perlu ada peningkatan. Iya. Ada penurunan ya. Di Ya. era dia dengan itu cukup bagus komunikasi. Pola Mungkin komunikasi. karena Pak Ical ini adalah dokter komunikasi Kak Kadir. Mungkin ada peran-peran wakil. Ya. Nah, betul. Baik, kita ke penanganan COVID. Ini kan sangat penting karena sampai hari ini ada banyak kebijakan dia, apalagi yang pengadaan itu ya. Ya. Nah, kemudian pernah membuat apalagi istilahnya pengadaan kapal ya Ya. untuk isolasi di sini. Tapi sudahlah, itu sudah lewat. Sekarang kan tentu dalam pelaksanaan PKPM. Tapi kalau dipikir ya, semua kan wali kota bupati di era PKPM ini ikut pusat ya. Ya. Tapi penggunaan anggaran COVID seperti misalnya pengadaan apa lagi namanya? Kantor-kantor apa ya, Ya. ya gitu. Kontainer. Kontainer ya, kontainer. Sudah efektifkah itu? Dan terkait laju pengembalian ekonomi dalam kacamata Pak Dokter seperti apa? Setelah agak redahnya ini COVID-19. Baik Kak Kadir, saya pikir ini menarik juga ya. Jadi Pak DP setelah terpilih itu membuat kebijakan yang berbeda dengan kebijakan wali kota dan bupati di daerah-daerah lain. Banyak orang, banyak pemimpin, banyak wali kota yang mungkin beririsan daerahnya itu dengan laut, pantai. Tetapi hanya Pak DP lah yang kemudian ya membuat kebijakan terobosan baru, kebijakan isolasi pasien COVID itu dibawa ke kapal. Ya. Nah, saya pikir itu terobosan bagus. Nah, hanya saja memang Kak Kadir itu akan bersoal atau berdampak pada konsekuensi penganggaran. Karena menyewa kapal ini bukan sesuatu yang murah. Saya menduga bahwa tidak diperpanjangnya ini itu karena ada pertimbangan pembiayaan. Dan saya pikir itu cukup besar. Bayangkan saja kalau kapal misalnya ya disewa. Kan kapal ini kan punya rutinitas regulasi perjalanan ya. Ekspedisi ataupun muatan. Nah, kalau dia disewa, dirental, ya tentu saja masing-masing akan berhitung. Nah, oleh sebab itu saya pikir itu akan berdampak pada penganggaran. Kita sepakat sih bahwa kebijakan Pak Presiden tidak boleh ada temuan delik pidana pada penanganan COVID, termasuk pada penganggaran yang berkaitan dengan COVID. Tetapi saya pikir kebijakan ini, regulasi ini tidak boleh dimanfaatkan untuk kemudian membuang-buang. Artinya apa? Bahwa kalau menyewa kapal, berapa orang yang bisa naik? Lalu bagaimana dengan rumah sakit? Yang dalam konteks rumah sakit yang ditangani ataupun menjadi bagian daripada milik Pemkot. Kayak gini kan jadi persoalan. Lebih bagus barangkali kalau ini dilanjutkan kerjasama dengan organisasi-organisasi yang mau terlibat itu. Apalagi misalnya organisasi
yang memang secara infrastruktur sudah siap. Misalnya di Kota Makassar ini ada Muhammadiyah, ada NU, dan ada lembaga pendidikan. Nah, saya pikir ini jauh lebih edukatif. Kalau seseorang itu dibawa ke misalnya rumah sakit pendidikan, ya, misalnya mulai dari negeri sampai swasta kan ada. Ya. Nah, saya pikir ini juga adalah ajang sosialisasi bagi dampaknya kepada perguruan tinggi kasihan, ya. Kalau boleh saya katakan kasihan, itu bagian daripada publikasi mereka untuk rekrutmen penerimaan mahasiswa baru, bahwa memang betul-betul mereka ini berfungsi sejak awal. Yang kedua, barangkali pembiayaannya juga lebih murah, Kakak. Lebih bisa ditekan dan seterusnya. Dan juga di kampus juga hari ini ada tridharma perguruan tinggi, bahwa perguruan tinggi itu terlibat untuk pembinaan penelitian dan pengabdian masyarakat. Saya pikir ini sudah simbiosis, sekali jalan mereka sudah bisa ketemu pada sisi itu. Dan saya pikir sisa kemudian dibuatkan fakta integritasnya dan MOU-nya, bahwa ada kerjasama perguruan tinggi, rumah sakit, perguruan tinggi dengan Pemkot atau Pemprov dalam penanganan COVID. Nah, saya pikir ini akan jauh, karena perguruan tinggi punya kepentingan. Nah, langkah-langkah dan pemikiran-pemikiran ini saya pikir cukup efektif dan cerdas bagi saya, apalagi Makassar ini adalah kota pendidikan. Nah, terus selanjutnya terkait dengan kontainer-kontainer. Saya pikir kontainer-kontainer ini, menurut saya, Kak Kadir, di Makassar ini kan sebetulnya itu bisa bagian daripada CSR penginapan-penginapan. Lagian juga penginapan-penginapan, wisma-wisma. Termasuk saya kira banyak rumah-rumah kos di Kota Makassar ini, Kak Kadir, selama libur mahasiswanya kan pulang kampung. Ya. Mengapa ini tidak mungkin sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang diajukan, ya kan? Ini yang ditawari atau dibuka kepada pemilik-pemilik kos, rumah-rumah kontrakan yang memenuhi syarat untuk mengajukan proposal. Saya pikir ini juga untuk menghidupkan, ya, menghidupkan perekonomian pemilik-pemilik kos untuk kemudian berjalan, ya, pendapatan-pendapatannya. Dan saya pikir ini tidak perlu kita anggaran-anggaran besar. Saya pikir mereka ini kan rata-rata 500 ini per bulan, Kak Kadir. Kalau misalnya dikasih 1 juta per bulan, lengkap dengan fasilitas makan dan seterusnya, oh selesai tuh. Saya pikir ini dampaknya juga ini terkait dengan kebijakan langkah berikut, bahwa pada saat terjadi musibah, wali kota kita ini luar biasa kebijakannya dan berpihak dan betul-betul merasakan, ya, rasa dan hati masyarakat. Nah, saya pikir ini terkait dengan kontainer itu, saya pikir barangkali melalui episode ini seperti saya memberikan pertimbangan kepada Pak DP dan Ibu Fatmawati untuk kemudian mengkaji ulang. Sebab meletakkan ini juga di tempat-tempat tertentu, itu juga akan menambah pada sisi keamanannya. Dan itu butuh pembiayaan. Yang kedua, di tempat-tempat ini kan kita ini mau mengatur jarak, interaksi sosial kita ini, Kak Kadir. Ya, misalnya di tempat ini kita harus menghindar, dan seterusnya. Nah, ini kan dampak-dampak psikologinya kepada masyarakat juga, itu akan terjadi persoalan-persoalan terbaru. Nah, barangkali secara internal rumah sakit puskesmas itu dimanfaatkan, rusun-rusun perguruan tinggi ini juga ada, dan yang kita sarankan tadi, kalau misalnya sudah full atau misalnya wisma-wisma, hotel-hotel ini mahal dan seluruhnya, barangkali kita bisa memanfaatkan kos-kos yang memenuhi standar di Kota Makassar ini untuk bagian evaluasi. Di samping mereka ini belajar, kontribusi kepada Pemkot, juga kehidupan dan pendapatan ekonomi, roda ekonomi mereka ini bisa jalan. Tentu saja impact sosial, ekonomi, dan seterusnya, terlebih impact politiknya, ini juga masuk poinnya, Kakak. Baik. Pertanyaan terakhir, sahabat dan sobat episode, kepada pengamat politik kita, Pak Dr. Ridwan. Jika Dhani maju di Pilgub, adakah persamaan ketika dia maju di Pilwali, dalam arti kata dia akan direspon kehadiran? Karena saya harus akui ya, dan ini termasuk wali kota yang kuat di eranya ya. Karena di periode pertama 2013 kan saya juga bagian dari konsultan beliau, dan cukup mudah untuk menjual dia pasarkan dengan digital. Dan di Kota Kosong pun saya konsultan Pak Dhani. Namun di 2020 saya ke Papi,
sayanya tidak tuntas. Siap. Di tengah jalan saya disingkirkan juga oleh konsultan dari Jakarta. Siap, Kak. Jadi saya cukup Memahami. memahami bahwa Pak Dani ini kuat. Tapi secara psikologi, Makassar memang pemilih cerdas, pemilihan terbuka. Bagaimana kira-kira ketika Dani maju di Pilgub di luar kota Makassar? Kajian kita. Baik, Kak Kadir. Tentu saja saya perlu menyampaikan kepada publik dan saya secara pribadi perlu mengakui bahwa karya-karya Pak DP sebagai bagian modal untuk menjadi wali kota periode pertama itu tidak lepas daripada Pak Iyas. Iya. Artinya apa? Bahwa memang masyarakat itu membutuhkan karya. Karya apa yang dilakukan oleh seseorang sebelum, ya, apakah dia pada konteks profesi profesional sebagai insinyur, Iya. konsultan, arsitektur dan seterusnya. Dan saya pikir di periode Pak Iyas ini kan banyak memberikan, termasuk misalnya Masjid Terapung. Saya pikir ini bagian daripada pemikiran dan karya Pak DP yang bagian daripada Ketika dibawa ke Pilgub, seperti apa efeknya? Nah, sekarang saya pikir pertama yang perlu dilakukan adalah sejauh mana karya, kebijakan-kebijakan yang ditorehkan oleh Pak DP ya di Kota Makassar di periode kedua ini. Kalau itu ada yang melampaui misalnya karya-karyanya di periode pertama dan sebelum di periode pertama ataupun pada mengawal ya program-program Pak Iyas, saya pikir itu bisa kemudian Berpengaruh. Anggaplah DP berhasil di Makassar ya. Berpengaruh ke daerah lain. Misalnya di daerah selatan, mulai dari Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Selayar, Bulukumba kan. Utara, Maros, sampai berpengaruh kah? Karakter pemilih sama kah? Atau berpotensi sama di Makassar dengan Makassar? Pemilih Makassar dan pemilih di daerah, baik itu selatan, utara, tengah, itu berbeda. Berbeda. Maka saya sampaikan bahwa saya tidak bisa garansi Pak DP ketika maju di Pilgub itu akan sama ya penerimaannya dan elektoralnya, dampak elektoralnya ketika maju di Pilgub. Di Makassar pun mungkin belum tentu sama penerimaan masyarakat ketika dia maju di Pilgub dengan maju di Pilwali. Berbeda Kak Kedir. Berbeda karena kan preferensinya berbeda ya. Preferensinya berbeda, dinamikanya berbeda Kak Kedir. Dan kelompok-kelompok pemilih juga berbeda. Idealnya bagi Pak Dani, ini pertanyaan terakhir, maju di Pilgub Sulsel, maju DPR RI, atau maju di Pilgub Gorontalo? Dapil beliau ini, Pak DP ini Dapil Makassar. Ya, Dapil Makassar, kalau di Makassar, saya pikir itu oke. Tapi kan ada indikator, istri dan anaknya kemarin, itu tidak lolos. Ya, artinya begini Kak Kadir. Memang berbeda dinamikanya, preferensinya, Ya. dan Kalau dia perilaku dengan istri dan anaknya. perilaku politik masyarakat itu dalam konteks Pilwal Kota Makassar begitu pula sama keluarganya. Ya. Artinya apa begini? Saya katakan Kak Kadir bahwa Pak DP ini adalah bagian daripada geopolitik selatan. Nah, geopolitik selatan ini kuat, intriknya tinggi, keras pertarungan dan ada loyalitas. Ya. Nah, sebab itu figur-figur yang ada di Geo Selatan ini itu cukup banyak dan petarung-petarung semua. Nah, saya melihat bahwa ketika naik kelas ke tingkat Pilgub, maka Pak DP itu bukan satu-satunya. Ya. Nah, bukan satu-satunya. Ada Pak Iyas juga mau maju. Ya, ada Pak Iyas, misalnya, dan ada figur-figur misalnya Pak Bupati Goa, Ada Adnan, ada Karen Lindra, ada Pak Firdaus Demanya, dan seterusnya. Saya pikir banyak figur di sini Kak Kadir. Ya. Banyak figur dan saya pikir figur itu memang istilahnya ya. Sejauh ini Pak DP itu hanya memikirkan Kota Makassar. Berarti DPR RI atau maju di Gorontalo yang efektif ya? Saya pikir keduanya bisa dilalui. Tetapi kalau misalnya Pak DP mau pulang kampung, saya pikir beliau juga perlu untuk kemudian afirmasi ke daerahnya, membangun dan mencoba geopolitik baru Kak Kadir. Sejauh mana, ya kan? Dan saya pikir kalau dikenal, saya pikir juga terkenal. Hasil survei saya dia terekam di sana, di Gorontalo. Ya. Dia cukup dinantikan. Respon masyarakat Gorontalo terhadap kehadiran wali kota Makassar ini cukup tinggi. Nah, kalau misalnya ada data seperti itu, Kak Kadir, saya pikir Pak DP perlu mendengarkan diskusi kita hari ini. Saya pikir perlu
beliau renungkan, refleksikan, dan pertimbangkan. Nah, setelah itu saya pikir perlu ada istikhara politik. Apakah kamu maju di Sulsel? Karena kalau DPR di Sulsel, di Dapil Selatan mau diambil yang bagian daripada modal politiknya, saya pikir juga cukup keras, cukup kuat. Karena misalnya kalau ambil Gerindra, ada Pak Dr. Asingin Sultan. Ya. Terus kalau misalnya mengambil Partai Nasdem, saya pikir ada Pak Rapsel. Dan basisnya ini basis kuat dan petarung kakak dia. Petarung dan sudah melalui proses itu. Nah, oleh sebab itu saya pikir pertimbangan-pertimbangan itu penting. Apakah pulang kamu? Kalau pulang kamu, saya pikir ada secara keluarga di sana menanti. Dan saya pikir Gorontalo dan Kota Makassar juga berbeda. Artinya apa? Bahwa pola-pola komunikasi, perilaku, dan sikap-sikap politik yang dilakukan oleh Pak DP ini di Makassar, itu juga perlu untuk kemudian ditingkatkan kalau mau betul kembali ke Gorontalo untuk menjadi calon gubernur. Saya kembalikan. Baik, sahabat dan sobat Ipiso, saya pikir Pak Dr. Ridwan Paulang telah membedah, menganalisis seperti apa Pak Dhani di era bersama Deng Ical dan saat ini 1 tahun bersama Ibu Fatmawati Rusdi. Dan tentu langkah-langkah politik selanjutnya memang kalau dilihat ya 2 langkah lebih efektif. DPR RI atau menjadi calon gubernur di Gorontalo itu bisa menjadi pilihan yang lebih efektif bagi Pak DP agar karir politiknya tidak mandek, tidak sampai di wali kota saja. Betul. Karena kalau maju di Pilwali menurut kajian Pak Dr. Ridwan, Pilgub. di Pilgub, maka dia akan berhadapan dengan tokoh-tokoh lokal yang tentu akan mengundang peta geopolitik atau isu geopolitik. Sahabat dan sobat. Terima kasih Pak Dokter sudah mengedukasi masyarakat Kota Makassar. Tentu baik dan buruk, penilaian yang baik dan penilaian yang kurang baik itu sifatnya adalah masukan dan edukasi bagi Pak Wali Kota. Tentu kita akan selalu mensupport Pak Wali Kota untuk membangun Kota Makassar dan mensukseskan program-program yang dia janjikan di Pilwali bersama Ibu Fatmawati. Sampai jumpa Pak Dokter pada diskusi selanjutnya, dan sahabat dan sobat Ipisos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.